Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa semester 4 Prodi PAK STT Rumah Murid Kristus. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dalam mata kuliah Spiritualitas 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro, Master Teologia, dengan judul materi yaitu Hamba Tuhan dan Jabatan. Nah, pada dasarnya setiap manusia pasti akan mempunyai jabatan, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Artian dari jabatan identik sebagai status kepemimpinan itu ada dalam Alkitab, dan kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-28, di mana naluri manusia adalah untuk memimpin, karena mendapatkan mandat atau tanggung jawab langsung dari Tuhan untuk memimpin dan mengelola bumi. Nah, dalam konteks pemimpin tentunya ada potensi dari kepemimpinan yang akan berdampak baik atau buruk tergantung siapa yang memimpin. Itu bisa kita lihat di dalam Amsal 29 ayat 2. Salah satu pemimpin yang menyalahgunakan status kepemimpinan adalah Nimrod. Itu kita bisa lihat dalam kitab Kejadian 11 ayat 1-9. Nah, di mana Nimrod ini dengan segala keangkuhan diri dalam status sebagai pemimpin berniat untuk menyamai Tuhan lewat membangun menara Babel. Tetapi pada akhirnya Allah mengacau balaukan setiap rencana jahat dari Nimrod. Untuk itu, bagaimana agar jabatan menjadi sebuah hal yang positif dan bukan negatif? Yang pertama, kita harus mengerti dengan benar tentang konsep jabatan. Karena ketika kita mengerti dengan benar tentang satu hal, maka kita akan menghargai hal tersebut. Poin yang pertama ialah jabatan adalah kepercayaan Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Ketika kita tahu bahwa jabatan adalah kepercayaan Tuhan atas pribadi kita tentunya harus memiliki respon untuk menjaga kepercayaan tersebut. Nah, poin yang kedua, jabatan adalah penghargaan. Itu dalam Lukas 19 ayat 16-17. Nah, jabatan sebagai penghargaan sebenarnya itu diukur dari kesetiaan yang kita lakukan. Tidak etis tentunya seseorang yang sudah bekerja keras, setia dan loyalitas dalam pekerjaan dan dia tidak dihargai oleh atasannya. Tentunya dia akan dihargai berupa pangkat yang akan naik atau bisa kita sebut dengan naik jabatan. Nah, agar jabatan menjadi hal yang positif, kita harus menghargai dan menghormati bahwa jabatan adalah sebuah penghargaan dari Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Untuk itu, bagian kita adalah setia terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga adalah jabatan adalah sebuah pelayanan. Itu dalam Lukas 22 ayat 26. Jabatan sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara memperalat orang dengan ujung agar kita dipuji orang atas apa yang kita lakukan. Nah, tetapi kita harus mengerti dengan benar bahwa jabatan adalah sebuah kesempatan untuk kita melayani dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, poin yang keempat, jabatan adalah sebuah tanggung jawab. Itu di dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Ketika kita mengerti bahwa jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita mempunyai tugas, yaitu jangan pernah lalai dengan tanggung jawab tersebut. Sekalipun kita ada dalam masa kesesakan, karena tanggung jawab adalah jabatan dari Allah sendiri. Poin yang kelima, jabatan adalah kesempatan. Itu di dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-22. Contoh dalam Alkitab yang menggunakan jabatannya untuk melayani dan memberi buah adalah Nehemia, di mana ia membangun tembok Yerusalem setinggi 12 meter agar orang Israel tidak gampang ditindas atau ditumpas oleh musuh, dan tembok ini bersifat untuk melindungi orang Israel dari setiap ancaman musuh. Untuk itu, pakailah setiap kesempatan untuk melayani Tuhan dan memberi buah bagi sesama, terlebih untuk Tuhan atas setiap jabatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
You